Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabarnya nih? Alhamdulillah nih, di video kali ini saya ingin sharing nih sama Bunda tentang tanda-tanda persalinan. Nah, buat Bunda yang baru pertama kali merasakan pengalaman hamil yang pertama, pastinya kan belum pernah merasakan ya bagaimana tanda-tanda mau bersalin itu seperti apa. Karena banyak banget nih pengalaman yang hamil anak pertama, kadang-kadang sulit membedakan antara kontraksi palsu dengan kontraksi yang mau melahirkan. Jadi sering bolak-balik ke klinik atau ke tempat bersalin. Nah, ternyata pas dicek masih belum ada pembukaan, atau mungkin pembukaannya masih 1 atau 2. Nah, Bunda, tanda persalinan yang pertama yaitu keluar lendir darah. Nah, keluar lendir darah dalam jumlah yang banyak atau sedikit, Bunda jangan kaget. Nah, biasanya lendir darah ini keluar disertai dengan tanda persalinan yang kedua. Tanda persalinan yang kedua yaitu adanya kontraksi. Nah, kontraksinya itu seperti apa, Bun? Nah, kontraksinya itu ada frekuensinya dan ada durasinya. Nah, kita bahas dulu tentang kontraksi palsu ya, untuk membedakan. Kalau kontraksi palsu, ketika Bunda merasakan adanya tegang-tegang di bagian perut depan, nah biasanya menjalar dari bagian fundus atau bagian perut atas sampai ke bawah. Itu kalau di bawah istirahat, biasanya itu menghilang dan mereda. Dan dalam sehari itu, paling durasinya hanya ada 1-2 kali dalam seharian itu. Nah, itu biasanya masih kategori kontraksi palsu. Dan jika ada kontraksi palsu sejak usia kehamilan 30 minggu ke atas, itu sebenarnya sesuatu yang normal, Bun. Seperti itu. Nah, tetapi kalau kontraksi yang mau menuju persalinan itu, nah dia itu tadi balik lagi ke frekuensi dan durasi. Frekuensinya itu biasanya kalau kita lihat jam, dalam 5 menit itu ada frekuensinya 1-2 kali. Nah, berarti dalam 10 menit bisa 3-4 kali. Nah, biasanya juga durasinya itu sudah lumayan lama. Nah, dari 1-2 kali itu dalam 10 menit misalnya, atau dalam 5 menit, dia itu durasinya bisa sampai 15 detik sampai 30 detik, atau bahkan ada yang sampai 40 detik. Nah, jadi intinya sih sebenarnya, Bun, dengan memperhatikan frekuensi dan durasi tadi secara teratur, nah itu bisa masuk ke kategori mules persalinan. Nah, contohnya seperti ini kalau saya kasih contoh. Misalnya nih, Bunda lihat 5 menit pertama, ada kontraksi nih di 5 menit pertama, satu kali dalam 5 menit pertama. Terus Bunda pegang perut Bunda, kan pasti rasanya itu keras, dan kerasnya itu bisa diraba seperti ini nih, seperti dahi keras. Nah, perut Bunda keras seperti ini. Oh, ada nih keras seperti ini perut saya 1 kali dalam 5 menit pertama. Lalu hitung berapa detik. Nah, itu yang disebut dengan durasi. Nah, ternyata pas dihitung ada sekitar 15-20 detik. Nah, terus perhatikan lagi di 5 menit kedua, ada lagi seperti itu. Durasinya 20 detik misalnya. Terus di 5 menit ketiga, ada lagi. Di 5 menit keempat, ada lagi. Nah, itu sudah termasuk kontraksi yang teratur tadi. Nah, lebih teratur lagi, lebih intens lagi, itu biasanya pembukaannya semakin besar. Tadi seperti contoh yang pertama, misalnya dalam 10 menit bisa sampai 3-4 kali. Biasanya itu pembukaannya sudah besar, seperti itu. Nah, Bunda, kalau misalnya udah merasakan kontraksi yang seperti tadi, yang ada 5 menit sekali dengan durasi dan frekuensi yang teratur, bisa langsung cek ke bidan atau klinik bersalin yang memang Bunda sudah rencanakan mau bersalin di situ. Jadi Bunda sudah bisa membedakan nih mana yang mules palsu, kontraksi palsu. Katanya jangan bilang mules ya, karena itu sugesti negatif. Kontraksi palsu sama kontraksi yang menuju persalinan, seperti itu. Nah, tanda yang ketiga, apa ya yang ketiga? Adanya keluar air-air. Keluar air-air itu biasanya tidak bisa ditahan. Kalau misalnya Bunda pengen pipis kan
kita bisa menahan pipis itu ya. Kalau ini ciri-ciri air ketuban itu biasanya dia tidak bisa ditahan, jadi tiba-tiba keluar gitu aja gitu. Nah, bisa dibayangkan volume air ketuban di dalam perut ibu hamil itu sekitar 1500 cc sampai 2000 cc. Nah, kalau misalnya ketuban pecah itu kebayang ya dia itu bisa mengalir. Nah, jadi biasanya celana yang Bunda pakai atau rok yang Bunda pakai itu basah seperti itu, atau tempat tidur kalau Bunda sedang tidur itu basah. Nah, itu biasanya cirinya. Karena nih ada juga yang ketika kehamilan trimester 3 merasakan yang namanya becek-becek di celana dalam. Nah, biasanya becek-becek di celana dalam ini karena pengeluaran keputihan yang berlebihan. Nah, biasanya pada kehamilan trimester 3 keputihan yang banyak, lendir, adanya lendir juga, itu biasanya sesuatu yang fisiologis juga, sesuatu yang normal gitu. Jadi biasanya sulit membedakan gitu. Ada ibu-ibu yang aduh ini apa ya, tapi jelasnya nih Bunda ya, diperiksakan saja ke bidan atau dokter kepercayaan Bunda. Nah, itu bedanya tanda-tanda persalinan yang memang benar-benar menuju ke persalinan sama yang belum. Ada 3 Bunda, kita review. Yang pertama nih, adanya lendir darah. Yang kedua, lendir darahnya itu biasanya disertai atau disusul dengan kontraksi. Nah, kontraksinya tadi Bunda sudah dijelaskan ya bedanya kontraksi palsu sama kontraksi yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah adanya keluar air-air yang banyak. Nah, Bun, 3 tanda persalinan tadi kalau bisa dihafalkan ya Bun ya. Ya, mudah-mudahan nih video saya kali ini tentang tema tanda persalinan bermanfaat. Semoga saya makin semangat buat bikin video-video yang lainnya, Bun. Nah, jangan lupa juga, Bun, menjelang persalinan, banyakin bermeditasi dalam arti kata mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian banyakin zikir-zikir Bun, nah supaya dilancarkan dan dimudahkan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.